Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di atas jalanan desa ketika Pak Ferdi membuka pintu warung kecilnya. Warung Kikil Kaki Sapi dulu selalu ramai sejak subuh. Tapi belakangan ini, kursi-kursi kayu yang disusun rapi itu hanya menjadi pajangan tanpa pelanggan. Embun di meja pun tidak tersentuh tangan siapapun. Pak Ferdi menghela napas panjang. Ya Allah, kenapa makin sepi begini? Gumamnya sambil mengusap wajah. Dari dapur, Bu Weni muncul sambil membawa panci besar berisi kikil yang masih hangat. Wajahnya tampak lelah, rambutnya yang dulu tertata kini sering berantakan karena terlalu sering begadang menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Mas, hari ini semoga lumayan ya. Anak-anak butuh uang buat sekolah, ucapnya lirih. Pak Ferdi hanya mengangguk. Ia tak sanggup menjawab karena hatinya terasa sesak. 3 anak mereka, Sinta, Juni, dan Andi, sudah bersiap berangkat sekolah. Mereka pamit cepat-cepat, mungkin tak mau melihat wajah ayah mereka yang selalu murung. Saat mereka pergi, suasana warung kembali sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit pelan. Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan warung. Pak Ferdi langsung berdiri dengan semangat berharap pelanggan. Tapi semangat itu runtuh saat ia melihat siapa yang datang. Lelaki itu turun dari motor dengan senyum lebar. Bajunya rapi, badannya tegap, dan aroma parfumnya kuat sekali. Dialah Pak Leo, pesaing baru yang membuka warung kikil modern di ujung jalan. "Pagi, Fer," sapanya santai. "Pagi," jawab Pak Ferdi, tapi nadanya seperti menahan sesuatu. Pak Leo masuk sedikit, menatap seluruh isi warung dengan mata yang terlalu lama untuk disebut sekadar melihat. "Wah, sepi lagi ya, padahal dulu ramai banget warungmu." Senyum itu terasa seperti pisau. Pak Ferdi mengepal tangan, namun tetap menjaga sopan. "Mungkin rizkinya lagi turun." Pak Leo cuma tertawa kecil. "Ya, namanya usaha harus ikut berkembang, Fer. Orang sekarang maunya yang bersih, yang modern. Kalau warung masih begini ya susah saingannya." Bu Weni yang mendengar dari dapur menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Tapi Pak Ferdi tetap diam. Ia menahan kemarahan itu dalam-dalam. Tak lama setelah Pak Leo pergi, warung kembali sunyi. Bahkan angin seakan enggan lewat. Siangnya, satu-satunya pelanggan yang datang hanya membeli seporsi kecil dan pulang tergesa-gesa. Dan menjelang sore, hujan mulai turun deras. Atap seng warung bocor di beberapa bagian, menetes tepat di atas meja. Pak Ferdi duduk memandangi hujan dengan tatapan kosong. Di dalam kepalanya, suara anak-anaknya terus bergema. "Pak, uang SPP Sinta belum dibayar. Pak, Junid butuh sepatu baru. Pak, Andi mau ikut lomba, tapi harus bayar pendaftaran." Semua itu menghantam batinnya seperti gelombang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua masuk sambil menutup payung hitam panjang. Wajahnya pucat dan matanya seperti menyala redup. Pak Ferdi langsung berdiri karena kaget. "Silakan, Pak, mau pesan apa?" tanya Pak Ferdi sopan. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi dapur, kemudian memandangi panci kikil seolah sedang menilai. Kemudian ia duduk pelan. "Saya tidak datang untuk makan," katanya dengan suara berat, hampir seperti berbisik. "Saya datang untuk memberi saran." Pak Ferdi menelan ludah. "Saran apa, Pak?" Lelaki itu menundukkan kepala kemudian mendekatkan mulutnya ke arah Pak Ferdi, hingga Pak Ferdi bisa mencium bau tanah basah yang aneh dari napasnya. "Kalau mau warungmu ramai kembali," bisiknya, "ada jalan cepat." Bu Weni yang kebetulan lewat langsung merinding mendengar kata-kata itu. "Pak, jangan dengarkan yang aneh-aneh begitu."
Tapi lelaki tua itu hanya tersenyum kecil, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalau kau ingin mengalahkan pesaingmu, hanya di sana jawabannya. Setelah mengucapkan itu, ia berdiri perlahan lalu keluar kembali ke tengah hujan tanpa memesan apapun. Anehnya, hujan yang mengenai tubuhnya seolah tidak membasahi bajunya. Pak Ferdi terpaku. Jantungnya berdebar ganas. Sebelumnya ia tidak pernah percaya hal-hal seperti itu. Tapi saat mengingat betapa sepinya warungnya, betapa tertekannya anak-anaknya, betapa merajalelanya warung Pak Leo, keputusasaan mulai membuat pikirannya gelap. Bu Weni memegang lengannya. "Mas, tolong jangan lakukan yang aneh-aneh. Kita masih bisa usaha dengan cara biasa." Pak Ferdi menatap hujan di luar dengan mata merah. Air hujan membuat pandangannya kabur, tapi pikirannya justru semakin jelas. Ia ingin menang. Ia ingin warungnya kembali berjaya, dengan cara apapun. Dan malam itu, tanpa memberitahu Bu Weni, Pak Ferdi diam-diam mulai mencari tahu tentang hutan belakang pasar yang disebut lelaki tua misterius itu. Ia tidak sadar bahwa langkah pertama yang ia ambil hari itu adalah langkah menuju kegelapan yang tak akan ia bisa putar kembali. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, suara jangkrik yang biasanya ramai pun hilang, seolah mereka tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Pak Ferdi berjalan sendirian melewati jalan kecil menuju pasar yang sudah tutup. Lampu-lampu toko padam membuat tempat itu seperti kota mati. Ia menatap jam di tangannya. 1:32 WIB. Waktu yang tidak wajar untuk keluar rumah. Kecuali jika seseorang benar-benar nekat dan putus asa. Pak Ferdi mempercepat langkahnya, menyembunyikan rasa takutnya dalam-dalam. Ia membawa senter kecil, tapi cahaya dari senter itu terasa tidak berdaya menghadapi gelapnya malam. "Cuma mau lihat saja," gumamnya, seakan meyakinkan diri. "Kalau aneh, aku pulang." Namun langkahnya tetap menuju belakang pasar, ke arah hutan kecil yang sejak dulu dikenal angker. Pohon-pohonnya menjulang tinggi, rimbun, dan seolah hidup. Tiap kali angin lewat, daun-daunnya berbunyi seperti bisikan yang misterius. Semakin ia masuk ke dalam, udara berubah makin dingin, dan bau tanah basah semakin menyengat. Setelah sekitar 5 menit berjalan, Pak Ferdi berhenti. Di depannya berdiri sebuah pohon beringin besar. Batangnya berlumut, akarnya menjuntai seperti puluhan tangan yang ingin meraih siapapun yang lewat. Pak Ferdi menelan ludah. Ini pasti tempatnya. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari belakang. Krek. Senter di tangan Pak Ferdi bergetar saat ia membalikkan badan. Namun tak ada siapapun. Hanya gelap. Ia memaksakan diri untuk maju. Begitu ia mendekati beringin itu, angin kencang berhembus dan senter di tangannya mati mendadak. Klik. Gelap total. Jantung Pak Ferdi hampir berhenti. Ia meraba-raba saklar senter tapi tidak menyala lagi. Kemudian, dari arah kegelapan, terdengar suara yang dalam, berat, seperti berasal dari dada hewan besar. Herr, herr. Suara napas itu begitu dekat, seolah tepat di belakangnya. Pak Ferdi memejamkan mata dan menahan nafas. Ia tidak berani menoleh. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, suara itu menghilang. Dan tiba-tiba, suara lain terdengar. Suara yang ia kenal. Suara lelaki tua misterius dari warungnya. "Kau datang juga, Ferdi?" Pak Ferdi membuka mata. Dari balik kabut tipis, lelaki tua itu muncul dengan payung hitamnya. Payung yang sama sekali tidak basah meski hujan turun beberapa jam sebelumnya. Pak, Bapak siapa sebenarnya?" Suara Pak Ferdi bergetar. Lelaki tua itu menyempun tipis. Matanya memantulkan cahaya aneh. "Aku hanya pengantar. Yang membutuhkanmu adalah yang lain." Ia mengangkat tangan menunjuk ke arah beringin besar. Perlahan, dari balik akar beringin, muncul sesuatu. Mula-mula hanya bayangan, lalu suara langkah berat, tanah bergetar seolah ada hewan berbadan sangat besar. Ketika sosok itu keluar dari bayang-bayang,
tubuh Pak Ferdi langsung melemas. Makhluk itu berwujud lembu raksasa, tapi tidak sepenuhnya sapi. Tubuhnya besar namun kurus, kulitnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan daging hitam menghitam. Kepalanya separuh seperti sapi, separuh seperti manusia tua. Matanya merah menyala, dan kakinya, ya Tuhan, kakinya membengkak seperti kikil sapi busuk, berlendir, dan mengeluarkan bau anyir. Makhluk itu mendekat hingga jaraknya hanya beberapa meter. Napasnya panas, bau busuknya menusuk hidung. Kemudian dari mulut makhluk itu terdengar suara. Suara manusia namun parau dan dalam. Ferdi. Pak Ferdi terlonjak mundur. Tuhan, apa ini? Kau ingin rizki? Kau ingin warungmu kembali ramai? Kau ingin mengalahkan pesaingmu? Pak Ferdi tidak bisa bicara, ia hanya mengangguk kecil seperti orang tersihir. Makhluk itu mendekatkan wajahnya. Giginya tajam dan runcing. Syaratnya apa? Syaratnya sederhana. Suaranya mendengung hingga membuat daun-daun bergetar. Setiap malam 1 suro, kau harus memberikan tumbal manusia. Pak Ferdi mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Manusia? Tidak bisa, tidak bisa. Lelaki tua di sampingnya menimpali dengan lembut. Kau tidak akan dipaksa. Pilihan tetap milikmu. Namun ingat, tanpa tumbal, keberkahan tidak akan datang. Hening sejenak. Pak Ferdi memejamkan mata. Pikiran tentang warung sepi, hutang menumpuk, dan wajah anak-anaknya yang murung berkelibat di depan mata. Suara makhluk itu kembali berbisik. Aku bisa membuat bisnismu besar pesat. Cabang di mana-mana, rizki seperti air mengalir. Pak Ferdi membuka mata, dan di saat gelap itu, dalam tekanan hidup yang menghimpit, ia mengucapkan kata paling fatal dalam hidupnya. Baik, aku setuju. Begitu kata itu keluar, seluruh hutan seketika bergumuruh. Angin berputar, dedaunan berjatuhan, tanah bergetar. Makhluk itu bangkit dengan tubuh yang lebih besar. Matanya menyala terang. Tumbal pertama, 1 suro depan. Lelaki tua itu menatap Pak Ferdi dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Mulai hari ini, Ferdi, kau sudah masuk ke dalam perjanjian. Tidak ada jalan kembali. Dan sebelum Pak Ferdi sempat mengatakan apa-apa, makhluk itu lenyap dalam kabut hitam, diikuti lelaki tua itu. Hutan kembali sunyi, tapi kehidupan Pak Ferdi tidak akan pernah sama lagi. Dengan tubuh bergemetar dan pikiran kacau, ia pulang tergesa-gesa. Ia tidak tahu bahwa pada malam itu, ia baru saja membuka pintu menuju mimpi buruk panjang yang menanti keluarganya. Pagi setelah kejadian di hutan itu, Pak Ferdi bangun dengan kepala berat dan tubuh seperti habis diperas. Ia memandang jendela, berharap semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, bayangan lembu hitam itu masih terpatri jelas di kepalanya. Di dapur, Bu Weni menatapnya dengan curiga. Mas, kenapa wajahmu pucat sekali? Semalaman gak bisa tidur ya? Pak Ferdi hanya menjawab singkat. Cuma kecapean. Padahal dalam hatinya, ia takut Bu Weni melihat ketakutannya. Ia takut jika istrinya tahu apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia sepakati. Saat membuka warung, hari itu suasana terasa aneh. Biasanya warung sepi, tapi pagi itu 3 pelanggan datang bersamaan, memesan kikil dalam porsi besar. Mereka makan dengan lahap, bahkan memuji rasa kikilnya. Wah, kok kikilnya enak sekali ya sekarang, Pak? Sumpah, ini empuknya beda. Kayak ada aroma khas gitu. Besok saya balik lagi. Pak Ferdi dan Bu Weni saling menatap, bingung. Mereka tidak mengubah resep, tidak menambah bumbu, tidak melakukan apa-apa berbeda. Tapi kenapa mereka memujinya?
Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah saat Pak Ferdi membuka panci, kikil di dalamnya seperti bertambah sendiri, padahal ia yakin semalam hanya memasukkan 2 kilo. Ini kok jadi banyak? Gumamnya. Bu Weni juga melihat. Mas, tadi aku cuma masak segitu. Ini nambah dari mana? Pak Ferdi menggigit bibir. Ia tak berani memberi jawaban. Siang harinya, lebih banyak orang berdatangan. Bahkan ada yang baru pertama kali lewat dan langsung masuk. Dalam waktu 3 jam, warung itu penuh. Beberapa pelanggan makan dengan rakus, seolah rasa kikil itu membuat mereka ketagihan. Pak, pesan lagi ya, enak banget ini. Saya bungkus 5. Buka cabang dong Pak, sayang kalau cuma di sini. Bu Weni terheran-heran. Mas, ini semua tiba-tiba kok rame banget ya? Pak Ferdi hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya ada rasa senang, tapi juga ketakutan. Ia ingat jelas suara makhluk itu. Aku bisa membuat bisnismu tumbuh pesat. Rizki seperti air mengalir. Hari itu, warung benar-benar ramai seperti air mengalir. 2 minggu berlalu, omset warung melonjak drastis. Laba harian yang dulu hanya cukup untuk bertahan hidup, kini menjadi jumlah yang menakutkan. Pak Ferdi mulai bisa membeli freezer baru, peralatan masak, bahkan memperbaiki atap warung yang bocor. Namun, seiring peningkatan itu, hal-hal aneh mulai muncul. Pada suatu malam, saat Pak Ferdi menutup warung, ia mendengar suara dari dapur. Suara itu berat, sangat mirip suara napas lembu hitam yang ia temui di hutan. Ia mendekat perlahan dengan tangan bergetar. Saat membuka pintu dapur, tidak ada siapapun. Namun, lantai dapur yang bersih tiba-tiba meninggalkan jejak kaki besar, persis seperti kikil sapi berlendir. Bu Weni yang ikut melihat langsung memegangi dada. Mas, ini apa? Kok bisa ada bekas kaki hewan sebesar ini? Pak Ferdi berbohong. Mungkin tikus besar, atau sapi tetangga masuk tadi. Bu Weni memandangnya tajam. Mas, jangan bohong sama aku. Pak Ferdi mengalihkan pandangan. Beberapa hari kemudian, panci kikil tiba-tiba penuh setiap pagi, meski Bu Weni belum memasak apapun. Daging kikilnya terlihat lebih kenyal dan berwarna lebih gelap dari biasanya. Bingung, Bu Weni bertanya, Mas, ini siapa yang masak? Aku belum masak sama sekali. Pak Ferdi mencoba tersenyum. Rizkindo, mungkin semalam aku lupa masak. Tapi wajahnya pucat karena ia tahu itu bukan masakan manusia. Kesuksesan warung semakin tak masuk akal. Dalam waktu 6 bulan, Pak Ferdi membuka 3 cabang baru. Setahun kemudian jumlah karyawannya menjadi 14 orang. Semua cabang selalu ramai, bahkan melebihi warung modern milik Pak Leo. Tetangga dan keluarga lain memuji-muji. Suksesnya cepat banget ya, Fer? Wah, luar biasa. Warungmu kayak nggak ada habis-habisnya pembeli. Resep rahasianya apa? Sementara itu, Pak Leo mulai merasa tersaingi. Ia memperhatikan bahwa pembeli warungnya turun drastis sejak warung Pak Ferdi naik pesat. Pasti ada yang nggak beres. Gumamnya suatu malam sambil menatap cabang baru Pak Ferdi dari jauh. Aku kenal Ferdi dari dulu. Dia cuma orang biasa. Nggak mungkin naik segila ini dalam setahun. Sementara kesuksesan itu tumbuh, teror di rumah Pak Ferdi juga berkembang. Sinta, anak sulung, sering terbangun tengah malam karena mendengar sesuatu menyeret di depan jendela kamarnya. Ketika mengintip, ia melihat bayangan besar berkaki aneh berjalan lewat. Juni sering melihat bayangan hitam melintas cepat di halaman. Andi bahkan pernah menjerit karena melihat sosok sapi hitam berdiri di sudut kamarnya sambil menatapnya dengan mata merah menyala. Bu Weni semakin curiga. Mas, tolong bilang sama aku, apa yang sudah kamu lakukan? Kok rumah kita jadi begini? Pak Ferdi hanya menatap lantai. Ia ingin menceritakan semuanya, tetapi rasa takut akan makhluk itu membuat lidahnya seakan terkunci.
Namun ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Malam satu suro, tumbal pertama. Setiap hari yang berlalu, tanggal itu semakin dekat, dan suara makhluk itu mulai muncul dalam mimpi Pak Ferdi, berbisik dengan nada ganas. Ferdi, waktunya hampir tiba. Perubahan hidup Pak Ferdi memang luar biasa. Ia sukses, kaya, dan usahanya berkembang pesat. Tapi ia tidak sadar, ia sedang membangun kerajaan di atas kuburan, dan kuburan itu akan segera meminta isinya. Malam itu, langit gelap seperti kain hitam tanpa bintang. Angin bertiup dingin, menusuk tulang. Suasana terasa aneh sejak sore, burung-burung tidak terdengar, dan hewan-hewan sekitar seperti bersembunyi ketakutan. Tanggal 1 Suro akhirnya tiba. Dan itu berarti satu hal, Pak Ferdi harus menyerahkan tumbal pertamanya. Sejak pagi, Pak Ferdi tampak gelisah. Ia tidak bisa fokus bekerja, tidak bisa tersenyum, tidak bisa menatap karyawan atau keluarganya terlalu lama. Setiap kali melihat wajah seseorang, pikirannya dipenuhi pertanyaan kejam. Apakah ini orang yang akan mati? Bu Eni memperhatikan perubahan suaminya. Mas, kamu kenapa? Dari pagi murung, pucat, nggak ngomong apa-apa. Pak Ferdi menggeleng, pura-pura lelah. Cuma kecapean, banyak pikiran. Padahal di dalam dadanya, ketakutan itu menggerogoti pelan, lebih menakutkan dari setan manapun. Menjelang sore, pelanggan yang datang tidak sebanyak biasanya. Banyak yang bilang udara hari itu terasa aneh, dan banyak yang memilih cepat pulang. Bahkan beberapa karyawan terlihat gelisah. Salah satu karyawan, Rio, mendekati Pak Ferdi. Pak, kok saya merasa pusing ya? Hawanya lain. Tadi waktu ambil bahan di dapur, saya dengar suara sapi dari dalam freezer. Pak Ferdi tersentak. Kamu dengarnya salah. Sudah, pulang saja kalau nggak enak badan. Rio mengangguk, tapi ekspresinya tetap ketakutan. Pak Ferdi menatap pintu freezer dan hatinya mencelos. Saat malam tiba, satu persatu karyawan pulang, tinggal beberapa yang bertugas shift malam. Dalam hatinya, Pak Ferdi tahu, salah satu dari mereka harus mati malam ini jika ia ingin perjanjiannya tetap berlaku. Tapi siapa? Apakah ia tega? Apakah ia benar-benar akan melakukannya? Namun bayangan lembu raksasa itu terus muncul dalam pikirannya. Suara parau itu terus berbisik. Kau sudah berjanji. Tidak ada jalan kembali. Pukul 11 malam, warung hampir tutup. Tinggal 3 karyawan yang masih membereskan meja, Rio, Bagas, dan Nana. Pak Ferdi duduk diam di sudut warung menatap mereka. Jantungnya berdegup keras. Lengan dan lehernya penuh keringat dingin. Bagas mendekat sambil tersenyum kecil. Pak, saya pulang dulu ya. Besok saya masuk pagi. Saat Pak Ferdi hendak menjawab, tiba-tiba lampu warung padam. Bluk! Suasana langsung gelap gulita. Hanya terdengar napas ketakutan para karyawan. Listriknya mati ya, Pak? Teriak Nana gugup. Rio mencoba memakai senter ponsel, tapi entah kenapa ponselnya tiba-tiba mati. Suara napas berat itu muncul dari arah dapur. Semua orang membeku. Suara itu seperti napas hewan besar, tapi lebih berat, lebih dalam dan seperti datang dari 2 dada sekaligus. Pak Ferdi merinding dari ujung kaki sampai kepala. Ia tahu suara itu, suara yang tidak pernah ia lupakan sejak malam perjanjian. Bagas berbisik, Pak, di dapur ada apaan? Pak Ferdi tidak menjawab. Tok, tok, tok. Suara langkah berat mendekat. Tanah bergetar pelan. Rio menjerit, Pak, itu suara apa? Pak Ferdi berdiri dengan tubuh gemetar. Semua, diam! Tapi sudah terlambat. Dari arah dapur, muncul 2 mata merah membara, besar, menyala, menembus kegelapan. Sesosok kaki raksasa, berlendir, membengkak seperti kikir busuk, melangkah keluar. Suara lendirnya menetes di lantai. Pluk, pluk. Belum sempat siapapun lari, makhluk itu mengaum keras. Ferdi!
Suara itu menggema ke seluruh warung. Meja-meja bergetar, kaca retak, dan seluruh karyawan menjerit histeris. Nana jatuh duduk menangis ketakutan. Pak, tolong Pak, kita harus lari. Tapi makhluk itu bergerak lebih cepat dari yang mereka sangka. Ia menghampiri Bagas dalam satu langkah besar. Bagas menjerit, "Jangan!" Tapi dari mulut makhluk itu keluar lidah panjang seperti tali hitam, melilit tubuh Bagas. Krek! Tubuh Bagas terangkat ke udara, membentur langit-langit, lalu hilang. Lenyap seketika, seperti disedot ke dalam kegelapan. Nana menutupi mulutnya sambil menangis keras. Rio muntah saking takutnya. Makhluk itu berdiri, menatap Pak Ferdi. Mulutnya membuka, suaranya menggema. Tumbal pertama telah diambil. Setelah berkata demikian, tubuh makhluk itu perlahan melebur menjadi kabut hitam dan menghilang melalui celah-celah pintu dapur. Lampu warung seketika menyala kembali. Tidak ada darah, tidak ada mayat. Hanya sebuah bekas lendir besar di lantai seperti jejak kaki sapi raksasa. Nana memeluk Rio sambil menangis ketakutan. Pak Bagas kok hilang? Kok bisa hilang begitu? Rio gemetar. Kita harus lapor polisi, Pak. Ini nggak normal. Pak Ferdi menelan ludah. Ia ingin menghentikan mereka, tapi lidahnya keluh. Di dalam kepalanya suara makhluk itu kembali berbisik. Jangan macem-macem, atau keluargamu yang aku ambil. Keesokan harinya, warung buka seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Polisi hanya mencatat Bagas sebagai orang hilang. Karyawan-karyawan lain tidak terlalu curiga. Mereka hanya menyangka Bagas kabur atau pindah kerja mendadak. Bu Eni bertanya, "Mas, aku dengar Bagas hilang. Kok bisa?" Pak Ferdi hanya menjawab pelan, "Nggak tahu, mungkin dia ada masalah." Namun di dalam hatinya, ia tahu Bagas bukan kabur. Bagas adalah tumbal pertamanya. Dan setelah malam itu, setiap hari terasa semakin gelap. Bayangan lembu raksasa itu mulai terlihat di sudut warung. Suara seretnya mulai terdengar tengah malam, dan mimpi buruk datang setiap tidur. Perjanjian sudah mulai, dan tumbal berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Malam itu, udara mendadak terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang biasanya sepoi-sepoi di halaman rumah Pak Ferdi berubah menjadi dingin menusuk tulang, seolah membawa bisikan-bisikan tak kasat mata. Bulan tampak pucat, tertutup awan tipis yang bergerak lambat. Malam satu suro telah tiba, malam yang ditunggu-tunggu oleh makhluk pesugihan yang selama ini mendampingi usaha kikil milik Pak Ferdi. Sejak pagi, Pak Ferdi tampak gelisah. Ia mondar-mandir di dapur warung, matanya cekung, wajahnya pucat. Ibu Weni beberapa kali menanyakan apakah ia sakit, tetapi Pak Ferdi hanya menjawab, "Enggak, cuma capek, banyak pikiran." Padahal, di dalam hatinya ia sedang berperang. Kesepakatan yang dulu ia buat di tengah hutan angker itu perlahan menagih bagian yang paling mengerikan, tumbal manusia. Makhluk itu, yang wujudnya ia tak berani ceritakan kepada siapapun, datang semalam dalam mimpi. Suaranya serak seperti tulang yang diseret di tanah. "Waktumu tiba. Satu suro, malam ini darah harus mengalir agar rezekimu tetap menggunung." Hari beranjak gelap, karyawan-karyawannya mulai pulang. Warung sudah ditutup lebih awal karena Ibu Weni merasa suasananya tidak enak. Di antara para karyawan, ada satu yang paling menonjol. Roni, seorang pemuda polos berumur 19 tahun yang baru bekerja 2 minggu. Sikapnya baik, rajin, dan tampak seperti anak rumahan yang belum banyak pengalaman kerja. Roni sempat bertanya sebelum pulang, "Pak, besok saya masuk jam berapa? Saya mau belajar bikin kuah kikil itu, Pak." Wajah Pak Ferdi seketika menegang, dadanya berdebar kencang, bibirnya kering.
Ia melihat Roni seperti melihat kambing yang diseret ke tempat penyembelihan. Sebuah rasa bersalah menekan dadanya, tapi rasa takut kehilangan kekayaan yang sedang ia bangun membuat pikirannya goyah. "Besok libur dulu, Ron," jawab Pak Ferdi dengan suara pelan. "Oh, baik Pak." Roni senyum, pamit, dan berjalan pulang. Senyum itu membekas di benak Pak Ferdi. Senyum polos yang mungkin malam itu akan menjadi senyum terakhirnya. Jam menunjukkan pukul 23.40. Hujan rintik-rintik mulai turun. Di ruang tamu, hanya ada Pak Ferdi yang duduk diam dengan wajah tegang. Tiba-tiba lampu bergetar, lalu mati. Seketika rumah hening. Dari luar terdengar suara pintu pagar berderit. Kret, kret. Pak Ferdi menegakkan badan, tubuhnya bergetar, nafasnya berat. Ia tahu siapa yang datang. Duk, duk, duk. Suara ketukan di pintu belakang, pelan namun menghentak jantung. Pak Ferdi berdiri, langkahnya goyah. Ia berjalan ke dapur dan membuka pintu. Saat pintu terbuka, aroma tanah basah bercampur bau busuk menyengat memenuhi udara. Tidak ada siapapun, hanya kabut pekat. Namun dari kabut itu muncul sosok tinggi, kurus, berkepala besar seperti tengkorak sapi dengan mata merah menyala. Tubuhnya ditutupi rambut kasar dan basah oleh hujan. Makhluk itu menatap Pak Ferdi tanpa berkedip. "Tumbalmu, di mana?" Suara makhluk itu bergema seperti berasal dari dalam sumur dalam. Pak Ferdi menelan ludah, tangannya gemetar hebat. "Besok saya cari, besok saya usahakan." Makhluk itu mendekat, nafasnya panas seperti uap dari dalam kawah. "Malam ini, bukan besok. Janjimu, satu suro, darah, malam ini." Dalam keadaan panik, Pak Ferdi memikirkan satu hal. Roni, anak polos itu, anak yang tidak pernah menyakiti siapapun. Dengan terbata-bata ia berkata, Saya tahu orangnya. Saya jemput, tunggu di sini." Makhluk itu hanya menatap kemudian menghilang menjadi kabut gelap yang menyelinap ke halaman belakang. Pak Ferdi mengendarai motornya menembus gerimis. Jalanan sepi, lampu jalan berkedip-kedip seperti akan mati. Seluruh perjalanan ia dipenuhi rasa takut, penyesalan, dan keputusasaan. Rumah kontrakan Roni tampak gelap kecuali satu lampu kecil di teras. Roni sedang duduk sambil menyiapkan baju kerja untuk besok, padahal katanya warung libur. Ia tersenyum melihat kedatangan Pak Ferdi. "Loh, Pak, ada apa malam-malam gini?" Senyum itu menghancurkan sisa hati Pak Ferdi. "Ron, ikut Pak Ferdi sebentar ya, ada yang penting." Roni menurut dengan polos, tanpa curiga sedikit pun. "Oh, iya Pak, bentar saya ambil jaket." Beberapa menit kemudian, mereka berdua melaju kembali ke rumah Pak Ferdi. Namun sesuatu terasa aneh. Semakin dekat rumah itu, Roni mulai menggigil ketakutan. "Pak, saya kok ngerasa nggak enak ya? Kayak ada yang ngikutin dari tadi." Pak Ferdi tidak menjawab. Saat mereka sampai, halaman rumah sudah dipenuhi kabut tebal. Pintu belakang terbuka lebar seolah mengundang. Roni menelan ludah. "Pak, ini kenapa pintunya kebuka?" Pak Ferdi menunduk, air matanya jatuh. "Maafkan Pak Roni." Roni memicingkan mata, bingung. "Maksudnya Pak?" Tiba-tiba kabut hitam di belakang Roni menggumpal. Sesosok tinggi berkepala sapi muncul tepat di belakangnya, mengeluarkan nafas panjang yang membuat rambut Roni berkibar. Roni tidak sempat berteriak. Cakar panjang makhluk itu menyambar tubuh Roni dan menyeretnya ke kegelapan. Jeritan anak itu menggema sepanjang halaman. "Ah, Pak! Tolong Pak! Jangan biarkan saya!" Jeritan itu berubah menjadi suara serak terbata-bata, lalu hilang sama sekali. Hanya tersisa suara dengusan ganas dan bau darah yang samar. Pak Ferdi jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, apa yang sudah saya lakukan?" Namun dari dalam kabut terdengar suara makhluk itu. "1 selesai. 6 lagi. Selama 7 tahun, rezekimu akan mengalir. Namun darah harus terus mengalir." Malam itu, tumbal pertama telah diambil. Dan neraka baru saja
membuka pintunya untuk keluarga Pak Ferdi. 3 hari setelah kejadian malam 1 Suro itu, kehidupan Pak Ferdi berubah drastis. Warung kikil miliknya yang sebelumnya hanya ramai pada akhir pekan, kini dipenuhi pembeli setiap hari. Bahkan orang-orang sampai rela antre panjang hanya untuk mencicipi kikil khas racikan Pak Ferdi. Aroma kuahnya semakin gurih, teksturnya semakin lembut, dan entah bagaimana, setiap masakan yang keluar dari dapurnya terasa jauh lebih lezat daripada sebelumnya. Orang-orang mulai bertanya-tanya, "Pakai bumbu apa, Pak? Kok enak banget? Kayak nggak ada duanya." Pak Ferdi hanya tersenyum kaku. Meski di dalam hatinya, ia merasa ngeri setiap kali mendengar pujian itu. Rezeki membanjir tanpa henti. Dalam waktu singkat, Pak Ferdi sudah bisa membuka cabang pertama di kecamatan sebelah. Lalu 3 bulan kemudian membuka cabang kedua. 4 bulan setelah itu, 3 cabang lagi menyusul. Rekening tabungannya melonjak tajam. Setiap hari ada saja uang yang masuk. Semua karyawannya bekerja keras karena pelanggan datang tanpa henti. Namun, hanya Pak Ferdi yang tahu bahwa setiap lembar uang yang ia terima seperti meneteskan darah. Sejak tumbal pertama, ia sering mendengar suara Roni memanggil dari dapur malam-malam. "Pak, tolong saya, dingin Pak." Namun setiap ia menyalakan lampu dapur, tak ada apa-apa selain aroma kikil yang menyengat dan bayangan panjang seperti seseorang berdiri di pojok ruangan. Kadang di rumah pun ia mendengar suara langkah kaki, berat dan berderak seperti kaki sapi menghentak tanah. Langkah itu terdengar naik turun tangga, lalu berhenti tepat di depan kamar anak-anaknya. Tapi saat ia membuka pintu, tak ada siapapun. Ibu Weni mulai merasa ada yang aneh. Suatu malam, saat semua orang tidur, Ibu Weni terbangun karena mendengar suara bisikan lirih, suara perempuan, entah dari mana asalnya. "Ferdi, janji, darah, darah, 7." Ibu Weni terlonjak bangun. Ia mencari sumber suara itu, membuka lemari, jendela, sampai memeriksa bawah ranjang. Tidak ada apa-apa. Tetapi ketika ia kembali ingin tidur, ia melihat Pak Ferdi duduk di sisi tempat tidur, wajahnya pucat, mata merah seperti kurang tidur. "Mas, sampean itu ada masalah apa? Kenapa akhir-akhir ini kayak ketakutan terus?" Pak Ferdi hanya tersenyum kaku. Meski di dalam hatinya, ia merasa ngeri setiap kali mendengar pujian itu. Teror di warung cabang. Warung cabang yang baru dibuka mendadak menjadi tempat munculnya kejadian-kejadian aneh. Karyawan sering mengadu, "Pak, saya tadi malam lihat bayangan tinggi banget di belakang dapur. Saya kira maling, tapi pas saya kejar, bayangannya hilang. Pak, daging kikil yang tadi saya potong kayak bergerak sendiri, terus baunya berubah kayak bau bangkai. Pak, ada suara sapi mendengus di gudang, tapi waktu dicek gak ada apa-apa. Sumpah saya gak bohong." Pak Ferdi selalu memasang wajah tenang. Tapi setelah karyawan pergi, ia langsung menutup dapur dan memeluk kepala sambil menangis. Ia tahu semua teror itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa tumbal kedua semakin dekat. Dan benar saja, pada malam Jumat Kliwon, makhluk pesugihan itu datang lagi. Tidak melalui mimpi, tetapi muncul langsung di dapur warung cabang pertama yang sedang ditutup. Pak Ferdi masuk untuk mengecek stok daging, namun lampu tiba-tiba mati. Serangga berdengung keras. Suara berderak seperti tulang patah terdengar dari pojok dapur. Dari kegelapan, 2 mata merah menyala muncul disusul suara berat. Tumbal kedua. Pak Ferdi memundurkan tubuh, keringat dingin mengalir. Belum ada yang cocok. Tolong beri saya waktu lagi." Makhluk itu menggeram.
Suaranya seperti sapi disembelih. Waktu tidak menunggu. Darah harus dibayar malam ini. Kabut hitam mulai merayap di lantai, mengarah ke pintu keluar. Seseorang sedang dalam perjalanan ke warung. Seseorang yang sama sekali tak tahu apa-apa. Pak Ferdi berteriak panik. "Jangan, biar saya cari. Saya yang pilih tumbalnya. Jangan ambil sembarangan." Makhluk itu berhenti. Lalu suara itu bergema lagi. Sebelum fajar, satu jiwa atau rezeki lenyap selamanya. Kemudian wujud itu menghilang perlahan. Pak Ferdi duduk, tubuhnya bergemetar hebat. Ia tahu hidupnya terikat. Ia tidak bisa mundur, tidak bisa berhenti. Jika ia menolak memberikan tumbal, seluruh kekayaannya akan hancur dalam sekejap dan ia pun bisa menjadi korban. Ketakutan baru di rumah. Beberapa hari kemudian, Sinta, putri pertamanya mengalami kejadian aneh. Saat pulang sekolah, ia melihat seekor sapi hitam besar berdiri di halaman rumah. Matanya merah menyala dan nafasnya berat seperti api. Sinta menjerit, menjatuhkan tasnya. Tapi saat Ibu Weni keluar rumah, sapi itu sudah hilang. "Sin, kamu halusinasi mungkin." "Enggak, Bu. Aku lihat sendiri. Sapi hitam matanya merah. Panjang, Bu. Besar." Pak Ferdi yang mendengar hal itu langsung pucat pasi. Ia tidak menyangka makhluk itu mulai menampakkan diri kepada keluarganya. Makhluk itu sedang mengingatkan, tumbal kedua. Waktu hampir tiba. Aroma darah di dapur. Suatu malam, Andi, anak paling kecil, berteriak dari dapur. "Mah, ada yang jalan di belakang kulkas. Besar." Ibu Weni berlari tapi tidak ada apa-apa kecuali bau anyir darah yang sangat pekat. Padahal tidak ada daging di sana. Pak Ferdi langsung datang, menggenggam kepala dan gemetar. Kenapa dia sampai lihat itu? Kenapa? Sesuatu yang mengerikan sedang berubah. Makhluk pesugihan itu mulai menembus batas-batas rumah, mulai mendekati keluarganya, mulai mengintai setiap langkahnya. Karena tumbal kedua belum diberikan. Dan lebih parah lagi, makhluk itu sudah mulai memilih tumbalnya sendiri. Sejak kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarganya, suasana rumah Pak Ferdi berubah menjadi seperti rumah kosong yang dihantui. Setiap sudut terasa dingin. Lampu-lampu sering berkedip, dan sesekali terdengar suara seperti kuku panjang menggesek lantai pada tengah malam. Ibu Weni sering terbangun karena mendengar pintu kamar dibuka sendiri, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Sinta sering mimpi buruk melihat sosok sapi hitam dengan kepala melekat pada tubuh manusia, memanggil-manggil namanya. Andi dan Juni bahkan tak mau lagi masuk ke dapur karena pernah mendengar suara orang menangis di dalam kulkas. Semua ini terjadi karena satu hal, tumbal kedua belum diberikan. Ancaman yang makin nyata. Suatu malam, Pak Ferdi terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Langkah itu bukan langkah manusia, tapi seperti suara kuku besar menghentak ubin. Tok, tok, tok. Berat, teratur, menggelegar. Ia memegang dadanya, napasnya sesak. Pelan-pelan, ia berkata, Jangan ganggu keluargaku. Aku akan cari tumbalnya. Tolong, beri aku waktu." Langkah itu berhenti. Hening beberapa detik. Lalu, terdengar suara napas berat di balik pintu. Seperti sapi yang marah. "Deka, darah, tak kau beri. Keluargamu akan kuberi." Pak Ferdi terlonjak, wajahnya pucat pasi. Ia menggenggam rambutnya, hampir gila karena tekanan dan rasa bersalah. Ia tahu, ia tak punya pilihan. Malam itu, ia membuka buku catatan karyawannya. Satu persatu mencari siapa yang bisa ia jadikan korban. Namanya dibaca satu demi satu, dan setiap ia menatap wajah mereka dalam bayangannya, hatinya hancur. Tapi rasa takut pada makhluk itu jauh lebih besar.
Akhirnya, satu nama berhenti di ujung jarinya. Arman, salah satu karyawan paling baru, berumur 20 tahun, berasal dari luar kota. Tinggal sendirian di kos sederhana. Tidak punya keluarga dekat, maafkan aku. Aku nggak punya pilihan. Menjemput tumbal kedua. Malam Jumat itu hujan turun deras. Petir menyambar terus-menerus, seperti memecahkan langit. Pak Ferdi membawa mobil ke kos Arman dengan tangan gemetar. Ia tidak ingin mengulang kejadian seperti Roni, tapi makhluk itu sudah memberi batas waktu sebelum fajar. Sesampainya di kos, Arman terlihat sedang duduk di depan kamarnya sambil menambal bajunya yang robek. Loh, Pak Ferdi, malam-malam gini, ada apa Pak? Pak Ferdi menelan ludah. Man, ikut saya sebentar, ada urusan penting, gak lama kok. Arman mengangguk tanpa curiga. Baik Pak, sebentar, saya ambil jaket. Saat Arman masuk ke kamar, hujan tiba-tiba berhenti. Mendadak, sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Pak Ferdi merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Ia tak berani menoleh, tapi ia merasakan napas panas yang menghembus di tengkuknya. Cepat, sebelum fajar. Pak Ferdi menutup mata, menahan tangis. Ya, sebentar lagi. Di tepi sungai gelap, Pak Ferdi mengarahkan Arman ke sebuah jalan kecil menuju sungai yang sepi, tempat makhluk itu dulu menagih janjinya. Arman mulai gelisah. Pak, kok lewat sini? Ini kan jalannya gelap banget. Kita mau kemana, Pak? Pak Ferdi tidak menjawab. Ketika mereka sampai di tepi sungai, kabut mulai turun. Suara air mengalir berubah menjadi seperti suara seseorang sedang mengisap. Arman mundur selangkah. Pak, ini tempat apa? Saya jadi takut, Pak. Pak Ferdi memejamkan mata. Maafkan aku, Man. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dari kabut muncul dua cahaya merah. Mata makhluk itu, tubuhnya muncul perlahan, tinggi menjulang, kepalanya besar seperti sapi dengan tanduk berlumur darah segar. Arman menjerit histeris. Pak Ferdi, apa itu? Tolong Pak! Ia berlari, namun makhluk itu lebih cepat. Cakar panjangnya menyambar kaki Arman, menyeretnya ke tanah. Jeritan itu menggaung di seluruh tepi sungai. Ah, sakit Pak! Tolong Pak! Pak Ferdi hanya bisa menutup telinga dan berlutut. Suara makhluk itu mengalun. Darah kedua terpenuhi. Lalu, bruk, tubuh Arman terlempar ke sungai, hilang tanpa jejak. Hening, tidak ada angin, tidak ada suara. Hanya sungai yang kembali mengalir seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketakutan baru di rumah. Sesampainya di rumah, Pak Ferdi berharap semua teror mereda, tapi justru kebalikannya. Begitu ia membuka pintu, Andi tiba-tiba berlari menghampiri sambil menangis ketakutan. Ayah, ada suara orang menangis di dapur. Kenceng banget ya. Juni menyusul sambil pucat. Aku lihat bayangan gede banget di jendela ya. Kepalanya kayak sapi. Sinta di kamar terisak tanpa henti karena memimpikan Arman diseret makhluk hitam. Semuanya makin kacau. Dan yang paling membuat Pak Ferdi gemetar adalah saat Ibu Weni berkata dengan suara bergetar, Mas, kenapa aku lihat bayangan hitam berdiri di samping tempat tidur Sinta barusan? Matanya merah semua. Dan dia bilang, waktunya tinggal 5. Pak Ferdi jatuh terduduk. Teror itu kini bukan hanya menagih tumbal. Makhluk itu mulai mengincar keluarganya. Perlahan-lahan, ia sadar jika ia tidak menemukan tumbal ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, keluarganya lah yang akan diambil satu persatu. Dan waktu mereka semakin menipis. Sejak Arman dijadikan tumbal kedua, suasana rumah Pak Ferdi berubah semakin mengerikan. Tidak ada satu malam pun yang mereka lalui tanpa gangguan. Bahkan siang hari pun terasa suram, seolah ada bayangan gelap yang terus mengintai di sudut rumah. Semua karyawan di warung mulai merasakan hal-hal ganjil. Mereka sering melihat bayangan tinggi menjulang di dapur, mendengar suara benda jatuh padahal tidak ada siapapun, dan mencium bau bangkai bercampur darah setiap kali menyiapkan kikil. Ketika salah satu karyawan hampir pingsan karena melihat penampakan makhluk berkepala sapi berdiri di belakang Pak Ferdi saat ia sedang mengaduk kuah, rumor mulai menyebar. Warung itu angker, kayak ada yang ngikutin dari dapur. Kabar itu menyebar ke semua cabang. Karyawan menjadi ketakutan, tapi terpaksa bertahan karena gaji yang menggiurkan. Sementara itu, di rumah, keadaan jauh lebih parah.
Pada suatu malam, Sinta terbangun dengan nafas terengah-engah. Di kamarnya yang gelap, ia mendengar suara langkah kaki pelan, seperti kuku hewan menghentak lantai. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Pelan, menekan, menegangkan. Sinta memanggil lirih. Bu, ayah. Tidak ada jawaban. Kemudian pintu bergerak sendiri, terbuka perlahan, bercecit panjang. Krrrr. Dalam remang cahaya bulan, Sinta melihat siluet makhluk berkepala sapi berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan tangan panjang hingga menyentuh lantai. Matanya merah menyala, menatapnya seperti sedang memilih daging segar. Sinta menjerit sekeras-kerasnya. Ayah! Pak Ferdi dan Ibu Weni berlari masuk. Tapi ketika lampu dinyalakan, tidak ada apa-apa. Hanya Sinta yang terduduk di sudut kamar, gemetar hebat sambil menangis. Ayah, makhluk itu masuk kamar Sinta ya. Tadi dia dekat banget. Pak Ferdi memeluknya, tapi air matanya jatuh. Ia tahu makhluk itu semakin berani, semakin agresif. Sinyal itu jelas. Tumbal ketiga harus segera diberikan. Juni dan koridor tanpa ujung. Tak hanya Sinta, Juni pun mulai diganggu. Suatu sore ketika ia pulang sekolah, rumah terlihat kosong. Ia memanggil-manggil. Bu, Kak Sinta, Andi. Tapi tidak ada yang menjawab. Ia berjalan melewati koridor menuju dapur, namun koridor itu terasa lebih panjang dari biasanya. Seolah-olah dinding-dinding rumah meregang jauh ke belakang. Tok, tok, tok. Suara langkah bergetar dari belakangnya. Juni menelan ludah. Ia menoleh. Tidak ada siapapun. Ia melangkah lagi. Koridor semakin panjang, semakin gelap. Suara napas berat terdengar sangat dekat dengan telinganya. Lalu tiba-tiba muncul suara berat seperti hewan mendengus. Juni berlari sekencang-kencangnya. Begitu sampai di ujung koridor, ia menabrak Ibu Weni yang baru keluar dari kamar mandi. Juni langsung menangis dan memeluk ibunya. Bu, rumahnya berubah, Bu. Ada suara hewan, ada yang ngikutin aku, tinggi banget. Bu, jangan tinggalkan aku, Bu. Ibu Weni menenangkan anak itu, tapi wajahnya pucat. Ia tahu sesuatu semakin tidak wajar. Andi, si paling kecil, awalnya yang paling tenang. Namun malam itu, ia menangis ketakutan ketika melihat kulkas bergerak sendiri. Dari sela pintu kulkas, tampak bayangan makhluk tinggi menjulang, kepalanya besar dengan tanduk panjang. Yah, itu siapa? Di dalam kulkas dia tinggi banget ya. Tapi ketika Pak Ferdi membuka kulkas, isinya hanya potongan kikil dan sayuran. Tapi di dinding kulkas ada bekas cakaran panjang, dalam-dalam, seperti dicakar makhluk bertangan sangat kuat. Pada titik ini, Ibu Weni mulai bertanya-tanya, Mas, apa semua ini ada hubungannya sama usaha sampean? Pak Ferdi tidak bisa menjawab. Ia hanya terdiam, wajahnya dipenuhi penyesalan. Hantu-hantu tumbal mulai muncul. Bukan hanya makhluk pesugihan yang mengganggu. Arwah Roni dan Arman mulai muncul, terutama di sekitar dapur dan warung. Karyawan sering melihat bayangan seorang pemuda berdiri sendirian di dapur dengan wajah penuh luka. Kadang terdengar suara seseorang memanggil, Pak, kenapa saya? Tolong Pak, dingin. Kadang terdengar suara lain berbisik, saya cuma kerja, Pak. Kenapa saya dibawa ke sana? Pak Ferdi semakin depresi. Tidur tak pernah nyenyak. Tiap malam ia berdoa agar semuanya berhenti, tapi makhluk pesugihan itu tidak pernah mengizinkan. Suatu malam, hujan deras turun. Petir menggelegar. Dalam tidurnya, Pak Ferdi bermimpi buruk. Makhluk itu muncul di tengah rumah, menyeret tubuh seseorang sambil berkata, 3, 4, 5, 6, 7, harus manusia.
pilihanmu atau keluargamu. Ketika Pak Ferdi terbangun, ia melihat sesuatu berdiri di pojok kamar. Sosok tinggi berkepala sapi, tatapannya lurus padanya tanpa bergerak. Dalam suara rendah dan bergetar, makhluk itu berbisik, "Waktumu hampir habis tumbal ketiga sebelum malam hilal berikutnya, atau satu anakmu akan kubawa." Pak Ferdi menjerit, Jangan sentuh keluarga saya." Makhluk itu perlahan menghilang, meninggalkan bau amis menyengat. Karyawan mulai mengundurkan diri. Keesokan harinya, 4 karyawan mengundurkan diri sekaligus. Mereka tidak mau lagi bekerja di tempat yang diikuti sesuatu. Salah satu dari mereka berkata sambil gemetar, "Maaf Pak, saya nggak kuat. Tadi malam ada yang berdiri di belakang saya pas saya lagi bersihin meja. Besar banget Pak, matanya merah, wajahnya kayak hewan. Saya nggak mau kerja di sini lagi." Pak Ferdi hanya bisa mengangguk, wajahnya makin hancur. Semakin sedikit karyawan, semakin dekat keluarganya dengan bahaya. Karena jika tidak ada karyawan tersisa untuk dijadikan tumbal, keluarganya lah yang akan menjadi gantinya. Di akhir malam, Pak Ferdi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu berkedip. Dari arah dapur, terdengar suara seretan kaki, panjang, berat. Dan di belakangnya, terdengar suara berbisik kasar. "Pilih atau kupilih?" Pak Ferdi menggigit bibir, air matanya jatuh. Ia tahu babak kehancuran yang lebih besar sedang menunggu di depan. Dan ia tak lagi bisa lari. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit hitam pekat. Rumah megah milik Pak Ferdi yang dulu selalu ramai, kini sunyi seperti rumah kosong yang tak berpenghuni. Lampu-lampu meredup, beberapa berkedip seperti akan padam. Angin malam berembus dari celah jendela, membawa suara-suara samar seperti bisikan orang mengerang. Di ruang tengah Pak Ferdi mondar-mandir gelisah, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Tatapannya kosong, matanya merah karena kurang tidur. Sudah 3 malam berturut-turut ia didatangi mimpi buruk. Mimpi karyawannya yang telah menjadi tumbal muncul dalam kondisi mengenaskan. Mereka menatapnya dengan mata melotot dan tubuh penuh darah. Namun malam ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih menekan. Seolah sesuatu sedang berjalan mendekat. Ibu Weni duduk di sofa sambil memeluk anak-anaknya, Sinta, Juni, dan Andi. Mereka bertiga menangis ketakutan. Sudah seminggu di rumah itu sering terdengar suara langkah kaki padahal tak ada orang lain. Nadanya terdengar seperti langkah kaki hewan besar dengan kuku yang menghentak lantai. Sinta mendekati ayahnya dengan suara bergetar. "Pak, ini semua karena pesugihan itu kan? Kenapa Papa nggak berhenti?" Pak Ferdi menatap putrinya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ayah sudah terjebak terlalu jauh. Kalau ayah berhenti, kita semua yang akan diambil," katanya sambil memegang kepalanya yang terasa berat. Tiba-tiba, lampu rumah padam, gelap total. Dari dalam kegelapan, terdengar suara seretan berat, seperti sesuatu yang diseret di lantai. Kemudian disusul suara nafas kasar, dingin, basah, dan sangat dekat. "Ferdi." Suara itu bergema, berat dan dalam, seperti berasal dari ruang kosong yang sangat luas. Namun suara itu terdengar jelas di dalam rumah. Pak Ferdi menelan ludah. Sudah 7 tumbal aku berikan. Kau janji setelah itu berhenti." Dari sudut ruangan, 2 mata merah menyala perlahan. Besar, berkilat. Nafasnya membuat udara di ruangan terasa pengap. "Aku tidak akan melepasmu. Aku lapar. Kau berhutang lebih." Suara itu seperti mencakar telinga. Ibu Weni berteriak histeris dan memeluk anak-anaknya lebih erat. Tiba-tiba, makhluk itu muncul sepenuhnya dari kegelapan. Tinggi seperti sapi, namun tubuhnya hitam berlendir. Kakinya berkuku besar seperti kaki sapi raksasa. Namun wajah manusia mengerikan dengan mulut robek hingga ke telinga, dipenuhi gigi tajam yang bergerak sendiri. Itu adalah wujud asli dari makhluk pesugihan kikil kaki sapi. Makhluk itu mengeluarkan suara lenguhan panjang yang membuat kaca jendela bergetar. Ferdi,
tumbal ke-8, keluar dari darahmu sendiri. Pak Ferdi membeku, lututnya lemas. Jangan ambil keluarga saya. Ambil saya saja. Saya yang salah, teriak Pak Ferdi sambil berlutut. Makhluk itu hanya tertawa, suara tawa berat yang menggema panjang. Engkau baru menawar setelah waktunya habis. Mereka lebih lesat, lebih murni. Tiba-tiba, Sinta ditarik oleh kekuatan tak terlihat hingga tubuhnya terseret beberapa meter. Ia berteriak sekuat tenaga. "Papa!" Juni dan Andi ikut berteriak, namun mereka juga terlempar ke sudut ruangan. Seakan ada tangan besar yang tak terlihat memukul mereka. Ibu Weni mencoba memeluk anak-anaknya, namun tubuhnya terangkat ke udara, dicekik oleh sesuatu yang tak bisa ia lihat. Wajahnya memucat. "Ferdi, hentikan!" Suaranya melemah. Pak Ferdi berlari, mencoba meraih istrinya, namun makhluk itu menghentakkannya ke dinding. Tulang rusuknya terdengar patah. "Ferdi, tumbal darah harus dibayar. Kau tidak bisa lari dari perjanjian." Suara gemuruh seperti tanah retak terdengar di dalam rumah. Lantai ruang tengah pecah mengeluarkan cahaya merah menyala seperti magma. Satu persatu, anak-anak Pak Ferdi berteriak lalu terhisap ke dalam retakan itu, diseret oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari bawah tanah. Sinta menangis meronta. "Papa, tolong, tolong!" Suara itu menjadi jeritan terakhirnya sebelum tubuhnya lenyap. Juni menyusul, lalu Andi. Setelah itu, Ibu Weni yang sempat menatap suaminya dengan mata yang penuh ketakutan dan kesedihan, ikut jatuh ke dalam retakan yang kemudian menutup dengan sendirinya. Rumah menjadi senyap. Pak Ferdi merayap, meraih lantai, mencakar-cakarnya sambil menangis seperti orang hilang akal. "Kembalikan keluarga saya! Kembalikan! Kembalikan!" Makhluk itu mendekat perlahan. "Kau manusia rakus. Kau ingin kaya tanpa usaha. Sekarang nikmati sisanya." Makhluk itu menghentakkan salah satu kaki sapinya ke punggung Pak Ferdi. Kerak! Suara tulang remuk terdengar jelas. Pak Ferdi ambruk. Nafasnya tinggal sedikit. Matanya hampir tak bisa membuka. Di detik-detik terakhir, ia melihat makhluk itu membungkuk ke arahnya. Kisahmu berakhir di sini. Dengan satu gigitan besar, makhluk itu merobek tubuh Pak Ferdi, meninggalkannya dalam kondisi paling mengenaskan. Keesokan malamnya, polisi dan warga menemukan rumah itu berantakan, seperti terjadi gempa kecil. Tidak ada satupun anggota keluarga Ferdi yang ditemukan, semua hilang. Bisnis kikil kaki sapi yang dulu jaya kini bangkrut total. Para karyawan telah lama pergi karena ketakutan. Bangunan rumahnya beberapa bulan kemudian dibiarkan kosong dan akhirnya runtuh perlahan. Namun menurut warga sekitar, setiap malam satu suro terdengar suara langkah kaki hewan besar dari reruntuhan itu, disertai jeritan samar seorang pria yang menyesal. Dan di antara gelapnya malam, kadang terlihat sosok hitam besar berkuku sapi berdiri diam memandangi rumah itu, seperti penjaga yang menunggu tumbal berikutnya. Tamat.